Hi everyone, Guidance over here. Aku kedatangan bintang tamu dari DA, Detektif Astral. Detektif Astral, yaitu Aduh Kabo. Halo semuanya Guideners. Apa bahasanya apa kalau penonton lu? nih gue belum. Guidance kan artinya apa? Bimbingan ya? Iya, bimbingan, membimbing. Yang ikut bimbingan itu siapa? Biasanya disebutnya. Ya. Kalau gua kan detektif astral, pasti punya klien kan, makanya gua kasih nama the client. Belum sih. Nah kalau lu apa kira-kira guidance? Followers? Nggak enak banget ya? Enak. Ya, Dipikirin dulu. nanti dipikirin dulu lah, ya kan? Sempet deh, pernah mikirin tapi kayak lupa gitu. Atau learners? Wanderer. Boleh. Gue pernah mikir itu jadi wanderer karena pada dasarnya channel gue ini ya bagi orang yang memang Pengelana, pencari. Iya. The wanderer. Oke itu oke. Wanderer aja. Lihatlah nanti. Iya. Kayaknya jelas kan pada dasarnya gue kan baru mulai. Betul. Makanya kan gue memberikan sebuah masukan kan tadi kan. Kayaknya bagus dikasih penonton lu namanya apa gitu. Biar engagementnya tuh makin dekat gitu kan. Gitu. Menambah engagement, menambah algoritma bro. Karena ini kayak baru pertama kali. Jadi aku mengundang narasumber kayak itu wawancara seperti ini. So kita nyantai aja ngobrolnya kali ya. Jangan tegang. Lu kemarin jadi gini. Sebelumnya gue mau boleh ceritain dikit boleh. Ini momen tainya sih bisa dibilang sih. Kenapa momen tai? Karena kemarin tuh sebenarnya bapak satu ini nih sempat datang ke studio gue. Ya kan, syuting tuh dari lu datang dari jam berapa? Jam 7 malam. Jam lu 7 lu. Jam 6. Enggak, jam 7 lu nyampe. Masa? 7:30 lah. 7:30 lu nyampe. Ya, segituan lah. Terus lu pulang jam 4:30 pagi. Gue inget banget tuh. Intinya kita konten guys, hampir jadi 2 konten, ya kan? Lu tahu apa yang terjadi guys? Konten yang nggak ada suara. Zong. Makanya gue bilang momen tai momen. Video udah jadi semuanya. Dari satu baterai daminya ketinggalan di studio DA, ya kan? Ngulik-ngulik dulu tuh anjir gimana caranya, ya udahlah dicas dulu. Gue tuh yang ngerjain. Iya, jadi tukang listrik deh, jago banget. Nah, abis itu pokoknya akhirnya bisa lah syuting lah dengan kapasitas yang kita kecilin gitu kan. Udah nih ngonten sampai jam 2 atau jam 3 gitu gue lupa ya. Udah tuh kita cek kan videonya. Tidak ada suara satu pun. Nah, akhirnya di situ adalah gue lemes dan di situ gue tahu jauh banget tempatnya dia ke studio gue. Kita gantian lah gue datang ke sini. Thank you loh udah datang ke sini karena emang aku tahu sih kayak di ujung Jakarta banget. That's right. Jadi gue nanti bakal ngonten lagi sama dia di studio dia. Di sini. Dia di sini sekarang. Oke. Jadi kita hari ini mau ngobrolin apa nih? Oke. Aku sih sebenarnya mau ngebahas untuk kayak masalah spiritual lo nih. Jadi di sini kita mau bahas. Aku sih kayak mikirnya dari tadi tuh sebenarnya lu tuh kayak apa ya? Gimana sih secara perjalanan lu secara spiritual selalu berkelana di dalam dunia konten horor dan atau spiritual, karena sebenarnya konten itu agak-agak horor spiritualis gitu loh. Oke. Mungkin kalau ini penonton baru lu ya, gue jelasin dikit dulu. Detektif Astral ini sebenarnya salah satu konten creator juga yang memang genrenya itu seharusnya adalah horor misteri. Karena kita basically mengungkap misteri-misteri dengan caranya kita, dengan cara khusus tanda kutip yaitu as supernatural. Tapi gue nggak tahu itu konsep gue yang buat konsepnya gitu kan. Gue yang konsep, gue yang ngidein kayak gini-gini karena zaman covid juga kita nggak kemana-mana. Iya, gue ingat. Jadi yaudah di studio aja, low cost, low effort gitu kan. Udah di studio aja. Terus nyari konten-konten yang lagi viral, yaitu adalah di Nesi Judge gitu kan. Wah nih kasus kan Nesi kan naik tuh. Namanya juga lagi covid bro, semua orang nonton YouTube kan. Jadi tuh nembus 2 juta, 3 juta gampang banget lah Nesi. Iya. Gue nyolong dari dia, kasusnya dia yang viral. Jadi kan apalagi kan channel baru itu tuh jarang ternotis gitu kan. Jadi ya udah kita ambil notis kita buat dari sudut pandang supernatural. Dari situ kita berjalan beberapa bulan, kok lama-lama engagementnya kuat ya, banyak ya yang nonton, yang suka. Tapi kesininya gue lihat kok kerana spiritual nih. Jadi setiap kasus-kasus yang selesai pasti ada pembelajaran dong. Nah ternyata dari situlah masuk ke spiritualnya kalau katanya orang-orang ya. Tapi sebelum gue lebih lanjut lagi gue ceritain,
gue aja sampai titik sekarang belum tahu sebenarnya definisi dari spiritual itu tuh kayak gimana sih, karena setiap orang tuh beda-beda definisi spiritual. Dari teman-teman yang kayak lu indigo ataupun punya kemampuan khusus, punya indera khusus, rata-rata pasti beda. Walaupun ada yang sama tapi rata-rata beda. Intinya kan kalau pemahaman gue spiritual adalah hubungan kita manusia dan Tuhan gitu kan. Tapi kesini-sininya gue berjalannya waktu, gue melihat spiritualism itu ternyata beda konteksnya. Mungkin itu lebih ke arah religion gitu kan, karena kan bahkan di luar ya, terkait dengan kepercayaan masing-masing gitu kan. Nah ternyata spiritual itu menurut gue adalah sudut pandang lu memahami isi dunia aja dan semuanya. Betul. Gitu loh. Betul, karena emang kalau ngomongin spiritualitas itu memang sifatnya personal banget dari setiap manusia, tetapi pasti ada garis besarnya yang dimana pasti akan nyambung kayak gitu. Ya, nyambung ke arah kepercayaan masing-masing, keyakinan masing-masing, religion. Kayak itu tuh kayak dari satu buah bola, lu orang bisa ngeliat dari kanan terus kiri, dari belakang, dan setiap orang itu bisa mikirnya berbeda-beda. Dan itu sangat berbeda dengan supernatural pastinya. Supernatural ya kalian tau lah ya, ngelihat setan, ngelihat apa, ngelihat entitas yang tak terlihat atau apa. Gue tuh penasaran, makanya itu gue pengen tahu sebenarnya lu selama dari DA bagaimana nih perjalanan lu, pasti kan dari pengalaman lu selama dengan detektif astral, dengan Ko Willy, dengan Jesslyn, dan mungkin yang lamanya juga gitu. Pasti kan ada pengalaman dan hal-hal pelajaran yang dipetik. Sebenarnya itulah sisi spiritual sebenarnya. Karena sisi spiritual itu nggak harus kayak gue yang dimana tuh kayak harus bertapa terus ngegoa kayak gitu. Kayak mikir gitu, tapi sebenarnya dari pengalaman apa yang lo jalani dari kehidupan sehari-hari. Kayaknya gue tipe kalau orang yang kayak gitu deh, mengambil spiritualismnya. Makna dari pengalaman ataupun kejadian yang gue lihat langsung, atau yang gue alami langsung, ataupun yang gue dengar langsung dari pertemanan gue yang curhat, yang apa segala macam. Tapi basically gue balik lagi ke awal, perjalanan gue di DA ini nih sebenarnya nggak mulus awalnya, karena di situ COVID, karena ngomong spiritual nih. Di COVID tahun 2021, 2020 akhir baru kebentuk tuh, gue inget banget, ya kan. Tapi 2021 mulai aktif jalan, ya kan, jalan. Nah, tapi di 2021 itu adalah momen dimana gue fucked up banget kehidupannya. Bisnis hancur. Ya kan, 4 income gue hilang, ya kan gue dulu income gue IO, nge-MC, terus manajemen keuangan, manajemen kepenulisan gitu kan, gue punya manajemen penulis-penulis. Terakhir gue lupa gue udah saking gue lupakan ya. Nah poinnya basically gue kehilangan semua income gue dengan tabungan gue yang makin menipis. Sedangkan gue tinggal mandiri, ya kan, gue harus bayar apartemen, sewa, gue harus bayar mobil, cicilan mobil yang istilahnya mobil yang nggak bisa gue pakai. Ada bills yang lu perlu bayar. Ya intinya dulu gue sempat ketipu juga lah intinya gitu. Gue dianatin temen gue intinya gue terjerumus lah di dalam bills yang harus gue bayar, sedangkan itu bukan hak gue, itu bukan barangnya tuh nggak ada di gue gitu kan. Jadi gue nggak bisa pakai lagi, ya pokoknya kayak gitulah. Gue ngerasa di titik terendah kehidupan gue selama. Itu harus bayar 30. Gitu? Iya, gue harus total 12 juta per bulan. Gue inget banget 12 juta per bulan. Tabungan gue makin nipis, adik gue nikah. Jadi gue bantuin, ya kan. Jadi tabungan gue itu, gue suka nabung orangnya. Jadi gue tipikalnya tuh gue sangat safe zone. Jadi dan gue enggak yang tipikal ada uang beli, enggak. Tapi gue lebih suka rekening gue tuh nambah, karena di situ gue ngerasa aman gitu kan, bukan nyaman tapi aman gitu. Nah, gue kan tipe yang nabung sebenarnya. Lu bahaya bro. Nah, lagi belajar. Gue sekarang lagi mau step ahead nih, dari yang tadinya nabung, ya kan, jadi invest. Gitu. Jadi gue mau puterin uang gue kemana yang safe, yang logical, tapi tidak yang resiko tinggi. Iya, tapi gitu. Naik gitu kan. Ya mungkin kayak kripto yang receh-receh gitu kan. Maksudnya kripto yang apa sih, gue lupa tuh namanya. Gue Bitcoin mainnya. Tapi Bitcoin aja karena jelas. Karena jelas. Itu udah lumayan naik gue bro. 2 kali lipat lah udah ada. Lumayan loh. Emang tahun kemarin lagi naik banget sih itu. Gue beli di 40.000 sama di 60.000-an. Sekarang kan udah 100.000-an kan. Jadi lumayan lah. Tapi gue nyesalnya gue adalah gue kecil-kecil, karena kan gue ngetes dulu, kenapa gue nggak jebret gede aja.
Itu problem orang mau invest gitulah. Intinya dari 50 udah jadi 100 lah sekarang lebih gitu kan. Lumayan banget. Intinya gue lagi belajar invest lagi, tapi gue sekarang lebih ke arah muterin duit buka usaha apa lagi ya gitu. Nah lebih ke arah situ lah, biar gue ada selain DA. Basically di situ gue mau bunuh diri bro. The first time gue ngerasa, nggak first time sih, yang kedua kalinya gue ngerasa pengen bunuh diri itu di situ, tapi udah tipikalnya gue ngerasa sebagai seorang cowok, gue nggak bisa sebagai seorang cowok. Cowok itu kan harus jadi orang. Gue nggak tahu ini stigma orang-orang sih ya. Lu jadi cowok, lu harus bisa mandiri, lu harus bisa punya pekerjaan, lu bisa sukses. Jadi kayak sisi alpha lu ke-trigger karena lu jadi jatuh. Gue mau jadi apa lagi? Gue mau balik lagi dari nol, nggak bisa bro. Kenapa? Karena kan gue dulu main di IO ya kan. IO sekarang regeneratif semua. Dalam artian orang-orangnya berganti. Gue main di komunitas, orang-orangnya berganti semua. Gue nggak bisa balik lagi ke nol. Gue mau main buku lagi tapi perubahannya besar. Gue di kick juga sama partner gue dulu. And then what did you do? Apa yang lu lakuin? Kenapa lu bisa sampai bisa lolos dari itu? Dari diri itu pengen cut nanti lu cut aja karena nanti takut kena dolar kuno. Gue nyebutnya bundir aja. Gimana caranya gue lepas dari bundir itu? Ya basically gue nanya sama teman-teman DA dong. Karena di situ gue tiap malam gue nggak bisa tidur, bawaannya tuh sakit banget, kayak gue ngerasa dibisikan gue tuh kenceng banget. Ini yang namanya bisikan iblis. The first time gue ngerasain bisikan iblis tuh itu. Apalagi di situ DA lagi konten iblis-iblisnya, gitu kan. First counter sama S, gitu kan. First call gue inget banget tuh. Tapi di situ emang mungkin ya namanya kan kalau iblis itu tuh mereka tahu ya isi hati, ketakutan kita terdalam tuh lagi apa. Terdalam gue ya itu ekonomi. Nah itu yang gue interest di situ tuh, karena pada dasarnya gue aja baru kenal beberapa hari, gue udah mulai kayak gitu loh, digangguin. Kalian bisa nonton lah gitu di channelnya Detektif Astral. Channel gue belum collab sama dia. Abis ini. Nah dari situ bro, gue calling lah ke anak-anak bahwa ya hati-hati Bo, ini fix demon sih yang bisikin lu gitu kan. Ada gitu kan, tapi bukan si yang tier 1-nya lah. Ini bocil-bocilnya lah istilahnya kan. Tapi tetap aja tier 2, tier 3 tuh ada gitu kan. Yang pengen ngancurin DA juga berawal dari lu. Lesser demon. Ya. Dari situ tuh bisikin ketakutan lu mulu gini. Ya udahlah nantilah gampang. Nanti pas ketemu kita beresin. Sebenarnya sih udah gue beresin, tapi percuma gitu kan kalau dari otak lu aja masih takut terus. Iya benar. Dari situ karena mereka pasti selalu ada terus. Betul. Pertanyaan lu yang tadi, gue lolosnya dari mana? Gue dulu dari ex member dikasih tahu kan, bang, ini kayaknya lu jatuh banget nih, bener-bener Kalau kemarin gue bilang ini karena efek lingkungan. Maksudnya lingkungan kita lagi COVID, lagi apa, rezeki lu lagi menurun. Jadi bukan salah lu, nggak ada yang salah. Semua berdampak semua orang. Tapi beberapa bulan kemudian tiba-tiba dicek lagi sama dia. Karena jujur, gue pas COVID kayak gitu, itu gue nggak kena efek sama COVID. Karena my company still working, masih berjalan. Iya sih. Bagusnya sih gitu sih bro. Kan gue enggak ya, gue usaha sendiri bro. Ya, jujur aja ya. Nah. Suara apa tuh? Itu tuh ada noise cancellation. Oh iya. Okay. Nah dari situ si ex member itu ngasih tahu gue kalau lu kayaknya ada salah deh sama Tuhan. Lu ngapain bang? Gitu kan? Gue nggak buat dosa bang. Gue bingung. Gue kayaknya nggak pernah nipu. Gue nggak nipu orang. Gue nggak apa. Nggak ada gue yang ketipu gitu kan? Kenapa nih? Gitu kan? Gue flashback apa kesalahan gue? Gini deh bang. Tanpa sengaja. Lu sholat gitu kan, lu sholat malam, lu minta sama Allah gitu kan, minta petunjuk apa kesalahannya, nanti dari situ lu coba benerin. Ini DA atau siapa nih? Ex member. Udah tuh akhirnya gue coba jalanin, keinget lah gue ceteng, gue punya janji bro sama Tuhan ternyata sama Allah. Janji gue adalah, jadi lu tahu nggak COVID yang paling parah banget tuh? Kedua yang fase kedua 2020 Juli ke atas Delta yang tiap hari suara ambulan. Nyokap gue kena itu bro. Gue panik banget. Gue kan orangnya motivasi hidup gue kan nyokap gue gitu kan. Jadi di situ gue drop banget. Ya udah gue janji sama Allah, gue pengen nazar. Kalau lu pernah denger nazar, gue nazar jebret. Harus. Nyokap gue sembuh alhamdulillah.
ya kan, lolos dari COVID, nggak masuk rumah sakit dan lain-lain, nggak aneh-aneh. Gue kasih obat segala macem, oksigen tuh gue nyari kemana-mana sama kakak gue. Itu nyokap tuh udah hampir. Pokoknya saturasinya tinggi, napas susah, apa segala. Bokap gue malah yang tidur tiap hari nggak kena, kocak gitu kan. Tapi ujung-ujungnya terakhirnya kena. Jadi kayak nyokap gue udah agak sembuh, bokap gue kena gitu kan. Tapi oke lah, so itu far karena tidur itu jadi banyak istirahat. Iya sih, bisa jadi. So far sembuh, ya kan, so far sembuh. Gua inilah mungkin lah jeleknya manusia ya. Ketika lu dalam keadaan titik terendah atau lu lagi keadaan butuh, lu berdoa. Ketika lu sudah mendapatkan doa lu gitu kan dikabulkan, lu lupa. Gue tahu, iya itu problem manusia banyak banget. Itu problem manusia banget. Itu sih yang lagi gue telaah lagi sebenarnya dalam diri gue. Nah, and then dari situ, oh iya nazar gue setengah hati ngelakuinnya. Apa tuh? Puasa biasa. Gue nazar puasa. Padahal puasa gitu loh. Tapi puasa gue tuh kayak gue cuma sekedar menahan lapar dan minum doang gitu kan. Gue tidak menjaga emosi, puasa tidak menjaga Ramadan atau gimana? Kayak sama kayak puasa Ramadan. Intinya puasa itu tuh ada puasa sunnah juga. Berapa lama tuh? Gue janjinya itu seminggu doang pada seminggu. Seminggu, dan nazar gue tuh nggak aneh-aneh lah intinya. Botakin rambut lah atau istilahnya gue nyumbang kemana, nggak aneh. Yang gue mampu adalah di situ gue puasa. Nah pas gue mau puasa itu gue nggak ngelakuinnya sepenuh hati dan bolong-bolong. Gitu. Intinya kurang sepenuh hati lah. Gue sadar, oke, di situ gue balik lagi ke rumah orang tua gue. Setelah sadar tuh ya kesalahan gue, ya kan, gue minta restu, ya kan, gue cuci kaki nyokap gue karena aneh banget bro. Gue zero, bener-bener literally zero. Dan dulu gue host insert juga, gue di-cut dari host insert juga gitu kan. Pada momen itu bener-bener aneh, semuanya tuh kayak deg. Tunggu dulu, berarti lu pernah di TV berarti? Pernah bro. Jadi host gue, artis gue bro. Artis cemen kan. Soalnya gue nggak pernah nonton. Iya sih, wajar. Jarang banget. Nah basically intinya dari situ udah kelar juga semuanya. Ya udahlah, gue lakuin yang tadi gue lakuin tadi tuh ya. Gue balik ke rumah, gue positive thinking, gue jalanin. DA tuh udah agak berjalan tuh. Nah itu kan di bulan Januari Februari. Alhamdulillahnya gue nggak tahu 3 bulan kemudian DA itu menghasilkan yang dimana cukup untuk gue tuh bertahan hidup ya. Iya. Tadinya tuh kayak cuma AdSense bagi 5 kan dulu kan. Terus cuma masuk 1 komaan per orang. Udah lumayan lah buat gue makan gitu kan dan lain-lain. Gue hampir mau pindah bro di situ bro sebenarnya. Pindah dari apartemen karena gue nggak sanggup untuk bayar lagi kan. Di situ gue ingat banget tabungan gue tinggal 16 juta. Gue harus bulan depan harus 12 juta lagi. Pokoknya tiba-tiba DA naik lah namanya, viewsnya bagus. Di situ ada klien juga, DA buka klien, lumayan udah mulai banyak ada klien gitu kan. Ekonomi gue pelan-pelan bisa survive, membaik. Dan gue nggak tahu itu jawaban, dan itu gue ngerasa kayak anjir, bener ya, hati-hati lu sama yang namanya janji sama Tuhan. Karena pada dasarnya bahaya. Ya itu kerekam sama alam semesta. Karena gue doanya tuh bener-bener mintanya tuh tulus banget menurut gue ya. Gue nangis gitu kan. Bener-bener di dalam sholat gue tuh, di sholat malam gue tuh gue bener-bener minta sembuhkan. Tapi gue lupa habis dari situ. Begajulan lagi gue. Wah. Nah itulah salah satu kisah spiritual awalnya dari gue momen bersama detektif astral. Poinnya yang gue ambil adalah ketika lu manusia itu diberikan cobaan dan lu merasa dekat dengan Tuhan, ketika Tuhan menjawab permintaan lu lupa, tegurannya itu tuh luar biasa. Iya. Itu sih. Apalagi lu udah janji. Iya, karena memang pada dasarnya ini bagi yang lain ya. Karena kalau ketika kalian doa secara hati terus kalian tidak menepati janjinya, itu kan sebenarnya kayak janji terhadap Tuhan. Ya, lu janji gini aja, kita janji sama orang aja tidak ditepati aja kita dosa. Iya. Ini lu janji lo sama Tuhan, bro. Terlepas dari kepercayaan lo apapun lah. Jangan Tuhan di mana-mana. Nah, itu dia. Jadi konteksnya adalah kayak bahaya. Karena kalau di agama gua, lu pakai nama dia aja untuk bersumpah aja, dan kalau itu tidak benar, itu udah dosa banget, bro, sebenarnya. Ini lu janji lagi. Dan menurut gua ya di momen itu, gua nge-touch banget doanya. Feeling gua tuh, gua jarang banget yang namanya sholat itu nangis. Gua main nangis gitu loh. Jadi dan di setiap doa, dan gue kan nggak doanya sekali 2 kali gitu kan, berkali-kali. Terus lu tuh sayang banget ya sama mama lo. Sayang karena nggak tahu ya, karena mungkin gue bisa survive juga karena nyokap gue survive banget dulu
untuk menghidupi anak-anaknya gitu kan. Dan gue walaupun sering berantem sama nyokap gue karena Taurus sama Taurus, keras sama keras, ya kan? Ya udah, tapi tetap aja benci tapi cinta banget gitu. Apalagi ketika gue mandiri ya gitu. Ketika gue mandiri jarang ketemu, akhirnya lebih merasakan bahwa oh inilah yang namanya kedekatan seorang anak dan orang tua gitu loh. Perlu begitulah. Perlu lu makin dewasa kan pasti ngerti lah. Iya, gitu. Iya. Tapi emang di mana cowok pasti deket sama mama. Rata-rata. Gue juga deketnya sama mama sih. Kalau sama bokap, kan bokap gue udah meninggal kan. Bokap kandung ya. Bokap kandung gue udah meninggal. Tinggal bokap tiri doang gitu kan. Tapi kalau bokap kandung gue emang gak terlalu deket sih. Gue kekurangan sosok panutan. Makanya gue sampai detik ini pun sebenarnya mencari panutan. Tapi ternyata gue baru sadar bahwa yang kok orang-orang malah sering dengerin omongan gue ya. Maksudnya orang-orang tuh malah sering minta nasihat gue ya. Padahal gue bukan indigo, bukan apa. Enggak, sebenarnya gue mau bicarakan, justru gue pengen mengarah lu tuh ke sana sebenarnya. Karena gue kalau perhatiin dari video lu tuh sebenarnya bisa Pak, bisa gila. Ya, udah gila sih. Tapi sebenarnya kita dianggap gila juga sama orang lain. Iya sih, terutama lu sih. Teman-teman gue juga. Tapi itu perspektif orang lah. Biarkan saja ya. Biarkan. Kan kita tidak menuntut untuk lu percaya gue lah, enggak. Terserah, bodo amat. Gitu kan. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Betul. Nah, basically, ini masuk ke pertanyaan lu yang tadi nih, yang lu mau ke arah bawah sana. Gue yang bawain nih. Jadi ini entah kenapa ya, gue ngerasa kan. Ya, gue udah ketemu banyak gara-gara konten gue para indigo itu udah banyak nih teman-teman indigo gue bisa dibilang. Apalagi gue kemarin sempat ngumpul-ngumpul juga sama teman-teman indigo dan lain-lain. Bro, hampir 90%, 80%, 100%. Malah kalau gue tanya tentang, gue nggak suka nanya future sebenarnya. Tapi gue lebih suka nanya ngaca. Dalam artian gue orangnya kayak gimana sih? Apa yang harus gue perbaiki sih? Lebih ke present. Presence ataupun juga bakat terpendam gue apa sih gitu kan. Gue hokinya di mana sih gitu. Bagi yang sering lihat mau nanya-nanya tentang masa depan nih. Karena kalau masa depan menurut gue itu tuh fluktuatif. Benar sekali. Dan it depends on us, on me, on kita sendiri gitu kan, individual. Nah, jadi rata-rata ya kan gue nanyain bakat gitu kan, istilahnya hoki gue di mana gitu. Pokoknya kayak tabel human design lah, tabel apalagi ya, astrologi lah, weton lah, apapun itulah ya kan, sejenis instrumen divinasi apapun. Lu tahu nggak apa? Gue tuh hokinya dan juga kedepannya, gue tuh gedenya tuh di spiritual, bro. Semuanya tuh bilang kayak gitu? Iya, hampir semuanya. Kecuali dia memang tidak membahas ke arah itu. Setuju sih sebenarnya. Tai sih. Nah, gue nggak tahu tuh kenapa bahas spiritual. Dalam artian kayak, saya sangat duniawi gitu kan. Maksudnya bukan sangat duniawi ya. Tapi mereka rata-rata bilang proses. Saya bilang karena tujuan kalian, kita semua manusia itu di sini hidup untuk mengejar spiritual sebenarnya. Walaupun duniawi ya, itu ada nilainya. Terus gue ketampolnya gara-gara sekarang gini deh, Bo. Lu di DA kan ada spiritualnya kan. Terus kenapa ada lu? Iya. Lu kan sebagai host DA pun juga bukan sebuah kebetulan gitu loh, ngebahas spiritual. Ya udah, ini udah jalan lu baru kebuka. Emang sekarang lu nggak ngerasa, tapi spiritual lu itu kebuka. Ini katanya rata-rata ya dari proses kehidupan lu. Emang, aku setuju. Dan lu bukan yang tipe ngeliat setan, ngeliat apa ya, gitu loh. Dan ataupun ya tidak harus. Tapi lu lebih ke tipikal yang lebih ke arah kayak sudut pandang hidup lu gitu kan. Lu akan banyak nasihatin orang-orang bakal banyak dengar advice lu. Sampai kemarin gua ketemu orang India juga, tabel chartnya bahasa India semua. Gitu kan, ngomonginnya sama people, dia pakai bahasa Inggris, people will love talking with you gitu kan, for your advice, because I don't know, maybe some people if talk with you or brainstorming, they will get more positive intinya hasil gitu kan. Setuju, karena gue kalau ketemu, jujur ya ini dari gue ya, pengalaman gue ketemu sama lo, kita mah ada efeknya secara energi. Gue jadi lebih extrovert. Jadi gue bukan vampire energy ya? Bukan, jadi influence. Itu ngedorong gue juga gitu. Ada efek emang. Itu gue juga ngerasa pasti banyak orang sekitar lu yang kayak kena efeknya secara energi lu yang lu pancarin. Karena setiap manusia itu ada energi yang dipancarkan dari diri mereka sendiri. Dan anehnya gue tipe bukan kayak lu kan introvert. Lu ketemu banyak orang, lu capek. Gue ketemu banyak orang, gue serap energi lu, gue jadi semangat.
Enggak sih, maksudnya dalam artian gue suka nambah banyak temen tuh suka gitu loh. Jadi tipikalnya gue makin semangat aja gitu loh, karena enggak deh. Ketika gue berkomunikasi dengan seseorang, pasti gue dapet insight sedikit apapun itu. Yang lu lakukan lu tuh lu ngambil terus lu nggak bayar balik. Ada transfer. Betul. Balik. Gue nggak suka jadi listener. Gue harus jadi speaker juga. Jadi kayak kan ada nih orang curhat, lu mau didengerin aja apa gue kasih nasihat? Iya. Ada beberapa orang gue butuh yang dengerin doang. Gue gatal mulut gue. Gatel, gue pengen tololin gitu kan, atau gue pengen gue kasih nasihat gitu kan. Itu sih bro. Jadi gue emang suka ngambil, abis itu gue kasih nasihat gitu kan, atau enggak gue kasih sudut pandang gue gitu. Nah, ini poin yang unik bagi gue itu karena gue selama nonton Detektif Astral dan channel lu, itu emang dari cara bicara lu tuh sebenarnya bisa intuisi lu berjalan. Dan makanya itu gue mau ngundang lu di sini tuh karena gue pengen bicarain itu, karena sebenarnya lu tuh bisa secara intuition. Iya, karena gak semua orang loh bisa seperti lu yang bisa ngasih petuah atau ngasih nasihat yang tepat buat mereka. Dan itu ketika lu berbicara itu benar-benar walaupun lu bicaranya cuman hal simple tapi itu dalam maknanya. Ini yang tidak terucapkan itu kayak tersampaikan. Mungkin kalau dalam hal logikanya adalah gue selalu kalau ada orang cerita gue selalu mengambil posisi bird eye view bro. Atau helikopter view. Gue nggak mihak ke lu. Terus kalau misalkan gue nggak langsung nyalahin si target yang lagi dibicarain. Tunggu dulu bro. Ya misalkan gitu kan. Maybe lu melakukan kesalahan karena lu nggak mengerti si B gitu kan, ya kan. Lu harus tahu dulu sudut pandang si B kayak gimana. Bisa jadi lu buat salah, bisa jadi lu apa kayak gitu loh. Jadi gue selalu mengambil netral. Gue nggak mau yang sugar coating gitu loh. Kalau gue bilang lu salah gitu kan. Kalau lu minta pendapat gue ya gitu kan istilahnya. Tapi kalau lu nggak minta pendapat gue ya mendingan gak usah. Gue netral gitu loh. Ini gue pengen tarik balik deh ke masa lebih jauh lagi, ke masa lalu. Mungkin kayak ke masa kecil. Lu berbicara seperti ini apa kayak lu emang suka dari kecil? Lu suka? Enggak. Gue dari kecil tuh introvert bro. Gue awalnya tuh sangat waktu gue kecil lah, balita lah ya, gue tuh ekstrovert parah. Lo kalau tahu kayak anak kecil yang suka loncat sana loncat sini, nggak bisa diem. 5 tahun berarti. Iya, 1 sampai 5 tahun tuh gue nggak bisa diem. Ya kan, sampai akhirnya ke bawah sampai SD, gue jadi preman SD, preman kampung. Ya, bukan preman sih ya, pentolan lah gitu kali ya, jatuhnya suka. Tapi nggak nakal, tapi kalau orang ngajakin berantem, ayo. Malah gue pernah tuh kayak kampung sebelah gue dulu. Gue yang jadi pentolan yang begini, pentolan di sini gue yang megang ya, kayak gitu bro. Semua itu berubah ketika mungkin gue naksir sama cewek gitu kan, nah mungkin sisi introvert gue tuh atau pemalu gue mau dimulai dari sini. Jadi waktu kecil gue sempet naksir sama cewek, misalkan gue ngasih tau lu SD maybe ya, gue bilang sama lu, terus lu bilang sama yang lain, terus biasa lah anak SD kan dikatakan Bowo ini misalkan namanya Mawar lah ya, Bowo Mawar, nama gue Bowo kan dulu kan. Sekarang pun juga masih sama namanya, tapi nama asli gue Bowo dulu kan. Bowo ini gitu. Sebenarnya nama lengkap lu apa sih? Muhammad Prabowo Subianto. Enggak pakai Subianto. Gue hampir percaya loh. Nggak tahu beneran Prabowo, Muhammad Prabowo. Walaupun gue awal-awalnya malu sih punya nama kayak gitu, tapi ya udahlah, nama pemberian orang tua gue. Which is good ternyata dalam hal numerologi. Iya, nah aku rasa artinya itu bagus. Dan nama Bowo sendiri pun juga bagus ternyata. BOU untuk entertain ya. Oke lah, itu nama panggung gue, orang lebih gampang juga kok denger. Iya. Nah dari situ gue SMP kena bully bro, poinnya. Gue balik lagi ya ke poin tadi, SMP gue kena bully. Kena bullynya itu yang ngebuat gue introvert parah. Sampai gue tuh susah banget yang namanya ngobrol sama orang. Gue malu lah, misalnya kita kalau lagi ketemu, gue tahu nih kita dalam satu kelompok, lu harus negor gue dulu baru gue banyak ngomong gitu. Tapi gue emang suka banyak ngomong dari kecil gitu. Ada trauma mungkin yang ngebuat gue jadi nggak mau mulai untuk berbicara, nggak mau diam. Kalau lu tahu yang namanya ice breaking, gue nggak bisa yang namanya ice breaking zaman dulu ya. Semua itu berubah ketika gue ikut komunitas Jepangan ya kan, udah mulai diterima, jadi PD gue tuh insecure gue hilang, jadi lebih pede lah intinya gitu. Tapi lu suka nonton gue cosplay, gue wibu dari kecil.
Nah dari situ gue masuk komunitas MLM juga. Lu cuma K-popers doang. Enggak, K-popers itu adalah gue malah nyari duit di K-pop dulu. Karena gue ngerasa wah pangsa pasarnya bagus nih gitu. Ya kan. Nggak tahu jiwa-jiwa intuisi gue udah mulai tuh dari situ tuh. Gue main di K-pop aja gitu kan. Ternyata bener. Karir gue dibentuk dari situ. Udah kalau ngomongin zaman dulu banget ya. Tapi basically kalau ngomongin hati gue di Jepangan gitu. Gue lebih suka hobinya di Jepangan. Nah dari situlah akhirnya gue ikut MLM juga, multi level marketing, tau kan lo? Iya. Ya sih dulu zaman dulu, tapi di situ gue belajar gimana caranya how to speak, how to public speaking, walaupun masih ambaradul, tapi kan lo dipaksain di sana kan. Di situ muncul keberanian, pelan PD gue naik sampai titik di mana gue akhirnya kalau di kampus apa sih itu namanya? Kalau udah menjelang akhir kerja gitu apa namanya? Magang. Gue magang sampai akhirnya gue diterima jadi sampai akhirnya gue mau keluar dari magang. Selesai magang gue malah direkrut jadi karyawan tetap di sana. Tapi di situ tujuan gue sebenarnya bukan untuk jadi karyawan tapi jadi penyiar, gitu kan di situ. Berarti lu pernah kerja kantoran kayak gitu? Pernah, kurang lebih setahun dari magang itu kan, magang plus kerja. Nah dari situ gue titik di mana sebenarnya itu tuh masa peralihan gue bro. Masa peralihan dimana yang tadinya mencoba untuk ekstrovert, tapi ekstrovertnya tuh ekstrovert ganggu. Lu pernah nggak di kumpulan teman-teman lu ngobrol gitu kan? Yeah. Tapi lu pasti selalu lu bercanda lu nggak tepat waktu gitu kan? Pokoknya SWT lah kalau di game, yang jayus, yang cringe, yang apa? Wah itu kacau banget. Benar. Sampai titik di mana akhirnya gue nemuin pola. Biar gue diterima sama lingkungan nih, gue harus lucu. Caranya gimana? Gue bukan ngatain orang lain. Yeah. Gue tipikal yang ngatain diri sendiri, menjatuhkan diri sendiri. Wah dari situ akhirnya semua pada akrab sama gue. Ini berarti kayak seperti lu tuh adjusting terhadap sosial ya. Yes. Sebagai diri lu yang baru. Iya, gue sanguin banget. Gue ngerasa gue sanguin banget pada saat itu. Tapi ternyata cara gue salah. Di situ harga diri gue terkikis. Kenapa? Karena saking gue sanguin ya, saking gue suka bercanda tapi jelek-jelekin diri gue sendiri gitu kan, kayak gue ngebencong gitu-gitu kan. Kayak gitu-gitu lah. Dari situ akhirnya mereka menyepelekan gue dalam hal profesional. Iya. Nah di situ hati gue terkikis kan, kayak anjing gue salah gitu kan. Dari situlah jiwa koleris gue makin lama tumbuh lah. Koleris. Apa itu? Koleris itu adalah pemberani, keras, semangat, leadership. Oke. Ya pokoknya kurang lebih kayak gitu. Sanguin kan ceria, humoris dan lain-lain gitu kan. Nah koleris gue bertambah, sanguin gue berkurang gitu. Di situ gue baru nemu titik sweet spot gue. Gue tahu kapan cara. Tapi inilah pembelajaran lah ya kan. Akhirnya gue menjadi extrovert yang lebih gampang diterima karena gue tahu kapan masuknya, kapan keluarnya. Gitu. Ya intinya semua proses. Gak gampang itu tahunan. Berarti ini kayak semacam proses lo bagaimana lo menempatkan diri. Yes. Dan di situ teman-teman gue semuanya pada kaget gue menjadi seorang Bow yang sekarang. Karena dulu gue pendiam, gue cupu banget, ya kan, nggak ada tuh kayak kulit gue hitam, pokoknya jelek banget lah secara fisik, secara komunikasi orang-orang pada nggak ngenalin gue pas lagi reuni dan lain-lain. Apalagi tahu karir gue sekarang lebih ke arah public speaking gitu kan, pada nggak percaya karena gue nggak bisa ngomong gitu kan, ngomong jayus. Lu kuliah komunikasi kan? Komunikasi bisnis, karena gue lebih ngincer sebenarnya marketing gitu kan, bukan di komunikasinya gitu. Tapi gue dari SMA sampai gue kuliah, gue yang selalu diandalkan untuk presentasi. Emang suka ngomong aja sebenarnya, gitu sih. Udah ada gue kalau katanya orang sih emang udah ada bakat gitu kan. Tapi kan gue tidak menonjolkan itu dalam hal bidang sosial gitu loh. Pas profesional aja gue presentasi, orang ngebacot apa gue bacotin lagi, ya kan. Asbun aja udah, yang penting kelihatan pinter ya, gitu kan. Karena tekniknya gitu guys. Tapi apa sih yang ngebuat lo jadi jadi sadar secara spiritual kalau titik dimana lo tuh masuk ke dalam hal ranah spiritual dan lo kok bisa masuk ke dunia konten horor? Dan kalau itu sih nyari duit ya so far. Gue jujur aja nyari duit. Karena kan gue jatuhnya entertain. Nyari duit. Terus nyari horor itu kisengan doang sih awalnya. Karena kan dulu ex-member DA ngajakin gue untuk konten. Gue sebenarnya nggak mau gitu kan. Karena ya udahlah nggak enak gitu kan. Gue orangnya nggak enakan gitu kan. Ya udahlah nggak enak, gue gas-gasin aja gitu kan. Mulai itu dari dia sebenarnya. Ya udah yuk, nih gue ada kamera, ada apa. Dan di situ gue memang lagi produce channel K-pop gitu kan. Ya udah nih mumpung ada alat, ya udah buat yuk pelan-pelan gitu kan. Ya udah
proses pelan jadi, terus gue pecah sama dia, terus dia balik lagi, ya udah yuk ngonten lagi, ketemulah DA gitu. Malah itu yang berkembang Jalannya mungkin ya, alhamdulillah. Tapi kalau dipikir-pikir berarti sebenarnya apa orang bilang lu tuh cocok di bagian spiritual itu kan ya itu gue nggak tahu, karena gue IO, gue dulu nggak ada spiritualnya. Tapi yang kalau dari pertanyaan lu balik lagi ke awal, apa yang ngebuat lu tumbuh jiwa spiritualnya, yaitu adalah titik di mana gue jatuh, yang itu gue ceritain di 2021. Itu sebenarnya titik di mana gue menemukan prinsip kehidupan gue yang baru. Prinsip kehidupan gue, kalau udah tanya apa sih Bo, ini belum gue tercapai ya, tapi ya prinsip kehidupan gue adalah kedamaian batin. Yang menarik. Kedamaian batin. Kedamaian batin artinya apa? Kedamaian batin adalah batin lo itu tuh selalu damai. Batin itu kan perasaan kan, bukan raga gitu kan. Batin itu kan jiwa, ya kan? Karena gue ngelihat selama ini ada banyak orang di luar sana yang yang hidupnya agak susah. Ya. Tapi kok gue lihat mereka makan nasi panas dengan lauk seadanya, ikan asin, tapi kok nikmat ya, bahagia ya kehidupannya. Lu pernah lihat ini? Oh, gue sering. Dalam artian kan gue orangnya tipikalnya bertemannya tuh nggak ngeliat strata ya kan. Malah gue agak insecure ketika stratanya di atas gue. Biasanya gitu. Itu biasalah, pengaruh-pengaruh zaman dulu masih ada, tapi sekarang udah gue tembus lah. Walaupun gak full ya. Kenapa lu merasa insecure? Karena gue dibulinya begitu sama orang kaya. Orang-orang yang punya itu tuh orang-orang kaya, dia punya power, merendahkan gitu loh, dikata-katain. Nah, gue ke situ kepancingnya. Dulu ya SMP, itu awal titik mulai introvert gue. Nah, dari disitulah gue mulai ngerasa, jadi intinya dalam hidup itu adalah bersyukur. Lu tahu kapan harus ngomong cukup dan alhamdulillah. Bersyukur gitu kan. Manusia itu, gue akuin gue masih ada, nggak ada yang namanya rasa puas, ya kan? Iya, bersyukur itu kunci banget. Lu dapat pemasukan 10M, 100M, lu akan naik aja terus sampai titik dimana uang bukan segalanya. Terus apalagi buat hidup lu? Gitu kan, hidup lu mau jadi buat apa lagi di end kan? Iya. Yang penting sih bener ya. Gue setuju banget bahwa sebelum kita peduli sama orang lain, kita merasa cukupkan dulu dalam diri sendiri gitu kan. Baru kita peduli sama orang lain. Karena lu harus nolong orang lain, lu tolong diri lu sendiri. Itu benar. Betul. Nah, disitulah titik dimana lu bisa nolong orang lain kalau lu nggak bisa. Ya betul. Dan stigma masyarakat selama ini yang harus cowok sukses apalagi kan bisnis gue naik turun. Dan di situ gue ngerasa kayak sebenarnya dengan hidup sederhana dan yang penting gue bersyukur, bahagia, ya udah, lu bisa going well dengan kehidupan lu gitu kan. Malah cita-cita gue ke depannya nanti, kalau emang gue udah financial udah cukup, tanggung jawab gue juga udah bisa gue selesaikan, gue pengen pindah dari kota gitu loh, hidup di pedesaan. Ya udah, hidup damai aja gitu, main PS kayak apa kayak hobi gue nggak tahu hobi gue nanti ya. Karena buat apa sih hidup tuh yang cukup adalah nyaman. Tapi kan nyaman itu kan subjektif ya. Nyamannya orang beda-beda. Dari situlah gue gimana caranya untuk bisa bersyukur gitu. Jadi hidup jangan selalu ngeliat ke atas, tapi juga lihat ke bawah. Itu sih yang selalu gue jaga. Gue mau ngambil petik poin yang tadi tuh. Tadi menurut lu tuh kayak nanti setelah lu kaya banyak uang, udah miliaran atau mungkin triliunan atau mungkin gak terhitung kayak gitu kan. Tapi setelah itu apa? Gitu kan. Yes. Itu gue setuju banget tuh, karena pada dasarnya itu kayak apa sih kita sebagai manusia, apakah hanya untuk uang saja? Ya. Gitu. Dan disitulah mungkin saatnya gue bertugas. Gue nggak tahu tugas gue apa, tapi udah ngincar akhirat dah di situ. Mungkin gue akan tetap ngejalanin bisnis tapi bisnisnya lebih ke arah gue nggak nyari cuan, lebih ke value gitu, value things gitu kan. Karena banyak ya di luar sana, banyak orang-orang kaya yang gue lihat memang mereka udah nggak peduli lagi dengan nominal, mereka percaya dengan value. Gitu. Tapi ini dari gue ya, ini mungkin saran untuk lo. Kalau dari gue tuh kalau ngelihat dari segala dengan uang, dengan dunia ini, itu bukan dari uangnya, tetapi uang itu sebagai jalan untuk mencapai titik kebahagiaan lu dan bersama orang-orang sekitar lu. Betul, tanggung jawab. Iya, bukan tanggung jawab saja, tetapi membuat sesuatu hal yang memang menjadi legasi. Betul, setuju. Jadi menyebarkan energi lu. Gue nggak bilang uang itu bukan segalanya, uang itu segalanya juga. Karena untuk mencapai ranah lu bisa membantu orang lain, lu butuh uang. Dan di situ nanti akan menjadi sebuah kebahagiaan yang memang tidak terhingga dan tidak kepuasan. Iya. Puasan batin, bukan uang lagi, karena ya udah gue udah cukup gitu kan, udah cukup, udah makan, nggak usah mikir lagi besok makan pakai duit apa gitu kan. Tapi poinnya adalah gimana caranya gue bermanfaat aja gitu kan. Walaupun untuk sekarang di posisi sekarang maybe belum ya gitu kan, belum. Gue masih berjuang, tapi di sini gue
makanya suka nabung. Yang penting gue save dulu deh, karena gue takut gue nggak safe ke depannya, apalagi zaman covid kemarin kan. Lalu ada ketakutan itu Ketakutan terbesar gue. Kalau lu tanyain takutan terbesar lu apa, gue takut gue nggak berguna, tanda kutip dalam arti nggak berguna itu banyak ya. Iya. Gitu kan, secara finansial, secara kemampuan, karena gue nggak berkarir. Maksudnya gue nggak kerja sama orang. Gue dari awal karir gue tuh, yang gue cuma kerja sama orang tuh sekali doang setahun, udah. Habis itu gue bisnis semua, ya kan, usaha nggak bisnis sih, bisnis tuh bahasanya terlalu besar gitu kan, usaha kecil-kecilan, IO lah, apa segala macam. Ya dari situ gue, maksudnya gue mau backtrack lagi nggak bisa gitu. Iya. Gue bingung mau jadi apa lagi gitu kan. Ini aja gue sekarang bingung, karena gue tahu dunia per YouTubean itu tuh, atau DA lah, tuh nggak lama. Feeling kacamata entertain gue gak akan lama gitu kan, gak akan lama dalam artian karena ada yang namanya naik turunnya gitu, ada naik turunnya. Sekarang aja kan gue ngeliat DA tuh ya fluktuatif lah ya kan, masih bertahan karena banyak penonton baru gitu kan. Tapi kalau ternyata horor udah nggak diminati lagi, apalagi DA yang konsepnya begitu lama-lama nggak bisa dinikmati lagi, hilang ya, kan ada rasa ketakutan itu buat gue. Menurut aku pasti akan berkembang, tapi bukan di dalam hal horornya, Pak, spiritual anomali nanti menguak halnya misteri, tapi lebih ke misterinya. Oke. Itu loh, jadi kayak lebih ke detektifnya itu loh. Amin, semoga. Tapi kan basically balik lagi, gue harus ada chance line kan, maksudnya gue mencari chance line. Dari situlah ya gue merasa safe aja, dan gue suka kesibukan sebenarnya. Menurut gue pasti itu akan berkembang sih. Nah, ngomongin soal balik lagi nih, biar nggak kemana-mana, tentang spiritualisme. Ya kan, spiritual. Sebenarnya ini pengen ngobrol apapun di sini kemana-mana nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa kan, konsep lo adalah spiritual kan. Iya, tapi tidak harus berfokus kayak kita harus membicarakan yang sangat kayak nyantai aja gitu. Gue akuin, mungkin ya, gue bukan indigo, bukan apa, tapi gue cukup pemerhati orangnya. Pemerhati pola pikir. Ini yang mau gue tanyakan sebenarnya. Jadi dalam hal supernatural tuh, lalu berarti belum sebegitu intens ya? Kalau bisa jangan bro, kalau supernatural ya kan, serem juga bro, tiap hari gua ngeliat setan gitu kan. Tapi nggak harus setan juga. Masalahnya kalau lu bisa lihat setan terus bisa ngusirnya sih nggak apa-apa gitu kan. Nah, gua nggak bisa, nggak ada power, nggak ada apa gitu kan. Tapi konteksnya adalah pola pikir gue suka banget nih. Sekarang gue nggak bisa ngeliat. Iya sih, tapi lu kan merasakan. Iya. Nah dari situ yang gue lihat sekarang, setiap orang tuh punya pola pikirnya ya gitu. Pola pikirnya tuh gue lagi memperhatikan itu aja nih. Gue nggak tahu pola pikir apakah itu termasuk spiritualisme juga. Masuk. Nah, karena semakin banyaknya gue ketemu orang, apalagi indigo, setiap indigo tuh punya pemikirannya mereka sendiri loh, pola pikirnya mereka sendiri. Perspektif berbeda juga. Perspektif tentang spiritual dan supernatural pun juga berbeda gitu kan. Dan itu jadi kesenangan pribadi gue aja ketika kayak pola pikir lu sayang banget ya kayak gitu kan, aneh ya gitu kan. Maksudnya kesenangan pribadi kayak seharusnya lu bisa lebih oke lagi gitu loh kalau lu ngubah pola pikir, tapi dalam diri aja jadiin pemikiran dalam diri, nggak pernah gue utarakan karena itu kan ranah sensitif. Berarti lu tuh tipe orang pemikir juga ya? Pemerhati sebenarnya cuek sih, tapi kayak pemerhati aja kalau yang gue suka. Maksudnya lu dari luar gitu, lu memperhatikan yang ada yang menurut lu menarik. That's right gitu kan. Dan intinya gue suka sharing aja. Gue sangat suka sharing orangnya. Maksudnya kayak karena di dalam sharing itu pasti ada suatu hal yang jadi insight antara buat lo atau nggak buat gue. Itu menurut gue kayak lu dapet akses, karena dari gue masih mencari itu sharing itu dan medianya, dan lu udah punya. Dan gue suka makanya kalau di penontonnya DA, The Clients, gue pengen banget sebenarnya gue temuin atu-atu gitu kan ya, istilahnya kayak ngobrol apa gitu. Tapi kan balik lagi ya, dari jadwal, dari gue juga kadang-kadang mager gitu kan. Udah ke Kalibata aja lah kalau mau nongkrong gitu kan, ya kan, atau kayak gimana. Gue suka aja, dan apalagi kalau ngomongin sosial media, chat atau apa, gue suka nyuekin kan gitu. Maksudnya kayak nanti aja lah gitu balesnya gitu. Jadi gue lebih suka tuh ngobrolnya tuh langsung, muka ketemu muka, kita tuh keren energi bahasanya kalau dalam bahasa orang-orang supernatural spiritual, itu keren energi, ngobrol pikiran. Karena pikiran itu energi. Betul, gue suka itu. Gue suka ngambil ilmu mereka, dan gue juga suka memberikan ilmu gue gitu loh. Gue nggak pelit ilmu gitu kan, karena
Mungkin kalau dalam finansial gue nggak bisa memberikan banyak, tapi ilmu gue kasih deh totally gitu kan. Yang aspek finansial juga itu nanti habis. Itu dia. Iya. Dan menurut gue ketika lu memberikan sebuah ilmu itu tuh kayak lu long lasting. Bukan long lasting. Lu kayak apa ya? Nggak buat manja seseorang. Ya. Karena ketika lu kasih uang doang, dia habis dia nggak jadi gitu kan. Dia nggak bisa bertahan hidup. Mendingan gue kasih ilmu. Kasih kailnya. Iya kasih kailnya. Biar dia nggak manja. Gitu kan, bukan ngasih umpan, mancing sendiri belajar gitu. Kan gue lebih suka kayak gitu sih, barter ilmu lah gitu. Walaupun nggak barter juga nggak apa-apa sih gitu kan. Gue seneng kok ngeliat orang-orang yang gue kasih nasihat maju. Banyak teman-teman gue yang mau belajar YouTube ataupun sharing tentang konten atau apa udah di atas gue rata-rata gitu kan. Itu menjadi keanehan juga, kok mereka bisa di atas gue ya, kok gue enggak ya. Oh di situ gue kurang ini nih, gue juga belajar gitu. Gue tahu diri gue, mungkin gue kurangnya lebih ke ranah untuk actionnya. Jadi gue banyak pikiran, maksudnya banyak lebih berpikir, tapi gue nuangin ke actionnya tuh sulit gitu kan. Kayak gimana, tapi ya udahlah, gue bukan menjadi iri tapi menjadi bensin gue. Dia bisa, masa lu nggak bisa bu gitu sih. Walaupun sulit ya guys, nggak segampang itu gitu loh, karena yang musuh terbesar lu adalah diri lu sendiri. Setuju, emang. Karena kebanyakan orang niatnya keluar, mereka nyarinya lihatnya gara-gara siapa. Betul sekali. Padahal buat dirinya sendiri. Tapi gue penasaran sama lo tuh, sekarang mungkin akan masuk ke supernaturalnya kali ya. Karena kalau ngomongin spiritual itu pasti tidak akan jauh-jauh tuh dengan hal supernatural atau hal yang gaib. Kayak gitu kan. Aku nyebutnya supernatural sih, karena itu lebih luas daripada gaib. Karena pasti setiap orang memiliki pengalaman itu. Nah, lu berkecimpung dengan orang-orang seperti ya Billy Jocelyn dan lain-lain. Kayak gitu yang pernah lu ketemukan selain mereka gitu. Pasti kan pas lu ada pengalaman. Gak banyak sih bro, jujur pengalaman supernatural gue. Kali gue pernah kesantet sama teman konten gue sendiri zaman dulu banget. Bukan DA, bukan ex-member juga, bukan. Tapi ada, terus ada. Terus pas lu konten kapan tuh? Dulu banget. Kalau lu tahu Bobokul TV, ya lu tau lah siapalah. Selain indigo-indigonya, selain ex-member ataupun DA gitu kan. Itu berarti lu pas udah bikin konten horor-horor atau lu pas masih K-pop? Horor-horor. K-pop horor. Gue tuh ngebuat K-pop tapi indigo gitu, namanya K-pop indigo. Jadi K-pop pada masanya kalau mau general udah banyak musuhnya gitu, maksudnya banyak lawannya, banyak pemainnya. Gue berada di Red Ocean gitu kan, berdarah-berdarah. Mendingan gue ambil yang belum ada niche K-pop gitu kan. Nah dari situ barulah gue dikit-dikit naikin namanya dia, orang-orang dapet trust gitu kan. Baru gue bahas yang general, kayak gitu gue mainnya. By the way, kalau mau ngecek YouTube-nya Bobokul TV ya, ada. Nanti aku sematkan di dalam sana. Tapi emang gue ngerasa sekarang jalan hidup gue kayaknya berada di dunia kreatif sih. Dunia kreatif. Gue nggak tahu kedepannya bakal spiritual atau kayak gimana. Mungkin nanti akan berkembangnya spiritualism gue. Awakening bahasa gue. Awakening gue nyebutnya awakening. Gue nggak tahu kayak gimana. Tapi sekarang gue tanya balik sama lu. So spiritual itu sebenarnya apa bro? Dan kita sebagai manusia ini harus seperti apa untuk awake, tersadarkan? Ini jelasnya dari kacamata gue ya, karena pada dasarnya spiritual itu sangat besar dan sangat meluas sekali. Bahkan di dunia, bahkan tidak hanya ngomongin dalam hal dunia manusia, tetapi bahkan lebih ke angel realm. Angelic, mereka pun masih belajar sebenarnya gitu, dan itu mereka juga mempelajari tentang hal spiritualitas. Jadi di sini udah luas, levelnya udah sampai ke universal, universe kayak gitu. Ini aku bicarakan secara basicnya seperti apa yang aku pahami. So spiritual itu apa sebenarnya? Spiritual itu semacam lu tuh kalau dalam hal simple, mungkin dari lu ya, lu tuh mengambil makna dan apa yang lu rasakan terhadap dari setiap lu alami dan lu pengalaman lu secara berjalannya jurnal lu atau journey lu. Itu, dan itu dari setiap pengalaman pribadi itulah ada nemu makna yang lu petik, entah itu dalam bentuk kata, pemahaman atau rasa. Itu. Dan itu sifatnya sangat personal dari setiap manusia. Tidak bisa disamaratakan, semua unik.
Semua unik. Iya. Karena dia tangkap orang-orang beda-beda. Dia tangkap orang berbeda-beda. Bahkan lu nggak bisa meremehkan tuh yang mungkin dia tidak terlalu pintar. Siapa tahu dia tuh lebih bijak. Betul. Gue setuju sih. Itu memang dia jalan hidupnya atau spiritual. Ya, di situ aja gue dapat sebuah pemikiran atau pemahaman ya soal itu ya. Tanda aja kita nggak boleh yang namanya langsung ngejudge orang. Enggak. Dengan dari cover, penampilan, dari dari awal gitu. Lo harus kenal dia deket, oh dia orangnya baru kayak gini. Dan unik ini ya, kita ngomongin spiritual, setiap insan manusia atau jiwa atau spirit itu mereka mempunyai start yang berbeda-beda, jadi tidak bisa disamaratakan. Perjalanan spiritualnya beda-beda. Iya, ada yang lebih duluan, ada lebih lama, dan lebih tua, ada yang lebih baru aja lahir gitu, kayak secara jiwa kesadarannya. Kalau gue menurut lu kan indigo nih, kesadaran jiwa gue baru terbuka atau emang belum saatnya atau memang sudah on progress? Sudah. On progress selalu, itu kan selalu ada. Dan justru itu akan berkelanjutan terus menerus bahkan sampai lu udah nggak ada gitu. Dan itu bahkan bisa mengulang lu untuk melupakan, untuk belajar ulang lagi. Kehidupan selanjutnya. Iya, nah itu sebenarnya ada tujuannya apa. Dan sekolah dari secara lu tuh sekarang ini lu udah awakening sebenarnya, cuman lu masih denial. Cara tidak denialnya gimana, bro? Itu dari secara personal lu harus mengalaminya, lu harus melihat, mengenal lu sebenar diri sendiri, lebih melihat ke dalam. Iya sih, karena gue masih ada di otak gue, enggak lah, gue orangnya begajulan lah. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk spiritual yang hidup di dalam badan. Dan sebenarnya badan ini kecil daripada energi spiritual lu. Sosok lu atau vessel lu yang ada di alam sana. Tuh guys. Jadi tidak bisa digeneralisir atau dibakukan. Semua punya proses mereka masing-masing. Mereka punya proses masing-masing, betul. Tapi masih banyak sih gue lihat ya, dari the clients ataupun dari orang-orang yang penasaran dengan awakening, dengan hal spiritualism. Mereka salah tangkapnya adalah ketika gue awakening, gue punya kemampuan baru gitu kan. Gue jadi wah, super power apa. Itu gue baru aja ngebahas. Salah gitu. Bro, salah guys, gak kayak gitu guys. Gue baru bikin konten itu ada lah. Pokoknya nanti kalian dicek aja lah. Ada lah. Gue udah bicara itu tentang kayaknya spiritual tuh bukan hal yang lebih ke arah lu jadi kiai, lu jadi dukun, indigo, enggak, bukan kan? Enggak. Ada. Gue pernah kayak diundang gitu loh. Semacam itu, kayak pernah diundang, kayak ada yang memojokkan dan menggiring. Kalau gue harus mengarah ke arah dukun, peramal, karena sebenarnya no, I'm not that. Lo adalah seorang guidance, anjay, pembimbing. Guidance, that's why my channel guide. Gitu. Nah, sebenarnya tapi berarti lo secara supernatural itu tidak terlalu banyak ya? Enggak terlalu banyak. Gue malah bersyukur.